Nah, jadi video kali ini adalah kelanjutan untuk project emisi. Dan dalam video kali ini itu sudah memasang busi di knalpot dengan menggunakan CDI tambahan. Jadi di motor terdapat 2 CDI, satu CDI untuk mesin dan yang kedua CDI untuk pengapian di dalam knalpot. Mari disimak. Nah, ini penampakan untuk CDI untuk listrik pengapian di busi di knalpot. Jadi ini saya mengambil sinyal atau pickup pulser dari ini kabel coil ya. Saya pakai kapasitor ukuran 10 nanofarad. Nah, ini terus saya pakai CDI Shogun Kobo. Ini biasanya saya pakai dan sekarang saya pakai CDI standar ya di dalam sini. Nah, itu jadi saya menggunakan CDI Shogun Kobo untuk eksperimen dan ternyata berhasil untuk jadi pengapian ya di di knalpotnya. Jadi dari CDI sini mengambil pickup pulser dari kabel coil ya, dari kabel CDI coilnya, CDI standarnya bawaan untuk pengapian mesin. Lalu diambil positif, jadi positif pickup pulser, dan CDI Shogun Kobo itu cukup membutuhkan pickup pulser positif. Nah, untuk skema akan saya terangkan di bagian sini ya. CDI itu yang terpenting selain kelistrikannya adalah bagian pickup pulser yang akan dijadikan pengapian di busi di knalpot. Ini dikarenakan karena CDI Shogun 110 atau Shogun Kobo itu cukup membutuhkan pickup pulser yang positifnya saja, sehingga sangat memudahkan untuk membuat pengapian tambahan. Berbeda kalau CDI standar Ninja 2 tak yang harus masuk 2 pickup pulser, yaitu yang positif dan minus. Kalau hanya positifnya saja, CDI standar tidak akan bisa nyala. Dan tentunya mengambil 10 nanofarad dari jalur CDI coil, pengapian mesin itu tidak akan mempengaruhi kualitas pembakaran mesin. Ini karena ukurannya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 10 nanofarad, yang bukan merupakan mencabangan listrik utama, melainkan hanya menciptakan medan listrik karena tidak terhubung langsung, yang tentunya akan membutuhkan listrik sangat sedikit lebih besar saja dari aki ya. Nah, di bagian skema itu saya tunjukkan ada angka 1 dan 2, yang berarti arah kabel coil itu bisa saya pilih mau di header yang di depan atau mau di konvergennya. Yang angka 2 ya, nomor 1 itu di header, yang 2 itu di konvergen. Nah, itu terus ini kabel coil, CDI coil untuk pengapian di busi. Ini saya taruh coil di sini. Coil yang saya gunakan adalah coil TK Racing yang sebelumnya untuk bahan konten ya. Dan ini posisinya, posisi businya. Busi yang saya gunakan adalah busi Supra X ya, ukuran kecil. Karena kalau pakai busi yang besar tidak cukup tempatnya, saya gunakan busi kecil ya. Ini akan saya lihatkan dulu bagaimana asapnya. Ini mesin benar-benar dingin ya, belum dinyalakan. Akan saya perlihatkan, asapnya sangat sedikit ya. Nah, jadi asapnya kelihatan ya, sangat sedikit, padahal mesin masih dingin. Nah, ini saya ada busi cadangan ya, perlihatkan di sini. Ini setelah ada lewatin busi, di sini panas ya, padahal baru dinyalakan. Ini panas banget ya, dan masih bisa dipegang. Ini akan saya perlihatkan, ini nyala. Kelihatan ya. Seperti itu. Nyala ya.
Ya, ini pemakaian pakai ais ya, sudah 2 minggu. Terus ini saya bongkar, dalamannya lebih kelihatan bersih ya, dan juga biasanya di bagian sini itu pelomoh oli, karena cenderung karena sifatnya hisap ya, cenderung pelomoh oli, dan di sini nggak ada karena memang dipompa ya. Ini benar-benar bersih ya, nggak ada oli keluar karena didorong pakai ais udaranya. Ini juga sekalian knalpot saya bongkar. Saya akan perlihatkan posisi busi. Jadi ini ada yang posisi di belakang ya, terus yang posisi di depan. Nah, jadi setelah saya mengamati untuk beberapa minggu saya menggunakan busi di knalpot, itu memang setelah pakai busi di knalpot itu performa RPM bawah dan tengah itu ngisi banget ya. Jadi gas sedikit itu nambah terus RPM-nya tanpa perlu digas. Maksudnya tanpa perlu digas lebih banyak, gas sedikit udah nambah terus. Karena mungkin efek busi kan mengeluarkan percikan api ya. Nah, terus juga di depan sama di belakang itu ternyata lebih memberi efek di belakang ya. Kalau di depan mungkin karena masih berupa api keluar dari mesin ya, masih berupa api, sehingga ketika kena busi itu efeknya nggak terlalu banyak. Berbeda kalau di belakang itu bisa ngisi sendiri tanpa, jadi gas sedikit itu sudah ngisi sendiri ya. Perlu dibuktikan secara diagnosis, cuma ini baru pendapat dari pengalaman saya pribadi. Jadi seperti itu. Dan untuk efeknya itu setelah pakai ini busi di belakang itu, kondisi tertentu saya coba pakai kamera di belakang ya, itu memang ada cenderung keluar api, tapi nggak setiap saat ya. Biasanya kalau lepas gas, sepertinya memang busi itu bagusnya dipasang di dekat itu ya, dekat katalis ya, sedekat mungkin. Tapi saya merasakan ada keuntungan pakai busi di belakang, itu performa lebih bagus ya. Nah, ini saya akan perlihatkan katalisnya, masih ada agak kosong ya, katalis kecil ya. Jadi mungkin saya akan kedepannya itu eksperimen. Jadi katalisnya agak gede, taruh di sini. Katalisnya dipaten di sini, terus di sini kasih lubang untuk busi. Rencana seperti itu. Ya, setelah pakai busi memang katalisnya jadi lebih bersih ya. Meskipun di sini masih ada bekas-bekas kayak ada oli itu kelihatan ya, lengket. Setelah pakai busi memang lebih panas ya, tapi kayaknya masih belum puas ya, karena efek businya itu di sini. Jadi mungkin apinya itu cuma nggak kena maksimal di sini di katalisnya. Nah, ini posisi katalis ya, dalam nggak kelihatan ya, kayak seperti itu ya. Nah, jadi terpasang ya. Kalau saran buat teman-teman biar bautnya ini nggak rusak ya, pakai tribon ya, biar lemnya biar bautnya itu nggak dol. Biasanya kalau silencer ini kan sering kendala bautnya itu dol ya di silencernya ya. Jadi seperti ini ya. Ini pas eksperimen di depan, ini di belakang. Kalau dipasang busi sebelah sini itu apinya ya nggak bisa maksimal banget ya. Jadi api sampai sini udah kecil, jadi nyerap panasnya itu ya agak lama. Jadi dugaan saya itu businya itu di dekat sini ya, katalis di sini, busi di sini. Jadi apinya pas masih gede, katalisnya nyerap apinya ya, jadi akan mengurangi emisi. Dugaan saya seperti itu.
Jadi pakai katalis dan pakai busi bisa mengurangi kelomoh atau belepotan oli, bahkan bisa menghilangkan ya. Tuh, lihat dalamnya masih kelihatan kering ya. Jadi mantap ya pakai pakai busi dan pakai katalis, kering ya kelihatan. Untuk penjelasan sederhana tentang mengapa beda posisi busi bisa beda asap yang keluar. Nah, jadi tujuan utama saya sengaja untuk memboroskan oli samping itu agar tahu seberapa signifikan berkurangnya asap pada Ninja 2 tak. Ini saya buat gambaran mudahnya, warna merah sebagai perumpamaan paling panas. Semakin pudar warnanya, maka panas akan berkurang. Jadi kalau tanpa busi kita umpamakan panas sudah turun di separuh perjalanan. Nah, kalau busi dieder, mengapa kok asap tetap cenderung banyak? Ini menurut asumsi saya. Jadi karena posisi ledakan efek dari busi itu terlalu di depan, maka efek panas tersebut mulai mengalami penurunan suhu emisi sebelum sampai mengenai katalis. Berbeda kalau posisi busi di dekat stinger atau di konvergen, bagian resonator konvergen. Ketika suhu sisa gas buang itu mulai menurun dan terkena percikan api dari busi tersebut, maka terbakar dan kembali menjadi panas. Sehingga efek panas tersebut diserap oleh katalis di silencer lebih banyak sehingga asap lebih cepat berkurang. Jadi inilah alasan mengapa asap cenderung lebih sedikit dibanding ketika busi dipasang di depan atau di header. Jadi bisa disimpulkan, semakin banyak catalytic converter menerima panas, maka semakin berkurang emisi yang dikeluarkan melalui knalpot. Berarti agar lebih banyak menerima panas, maka posisi busi tersebut harus lebih dekat dengan katalis. Dan ini adalah bukti bahwa menambah sistem pengapian di knalpot memberi efek secara nyata membuat sisa gas buang menjadi terbakar kembali, mirip seperti di video YouTube lainnya. Nah, dengan logika tersebut, berarti seharusnya akan memberi efek lebih bagus dalam mengurangi emisi apabila berada sangat dekat di depan katalis businya itu seperti di gambar. Nah, jadi berikutnya saya akan mencari catalytic converter yang ukurannya lebih gede, yang bisa pas di dalam silencernya. Terus sebelum di silencer, maksudnya sebelum di katalisnya itu akan dipasang busi, nanti akan dipasang di situ. Nah, itu juga karena saya sekarang ini menggunakan catalytic converter yang ukurannya kecil ya. Saya membutuhkan ukurannya yang agak gede biar harapannya itu menyerap panas lebih bagus, lebih banyak sehingga emisinya lebih berkurang. Nah, terus juga mohon maaf buat teman-teman kalau misalkan menunggu updatean videonya ini terlalu lama, lebih dari 2 minggu, karena saya mengalami trial dan error juga di motor. Karena seperti menggunakan air reduction system terus pakai busi, itu khususnya busi di depan itu beberapa kali itu mengalami kebocoran karena mungkin udara yang masuk ditambah air reduction system ditambah ada busi karena posisi di depan. Apalagi pas RPM tinggi, itu tekanannya tinggi, itu jadi ada kebocoran bagian-bagian knalpot yang sudah karatan, dan itu untungnya sudah teratasi, sudah dilas. Itu cuma pas awal-awal aja pas dipasang busi. Jadi cukup aneh juga, bukan aneh juga sih, karena memang ada busi jadi ada ledakan lagi, jadi ada tekanan ya. Bagian yang rapuh ada karatan karena teroksidasi, akhirnya bocor. Ya akhirnya sudah teratasi, sudah dilas, dan akhirnya sudah nggak ada kebocoran lagi. Ya jadi seperti itu. Jadi saya beberapa kali mondar-mandir ke bengkel knalpot dan beruntungnya sudah lebih dari 2 minggu ya. Sudah lebih dari 2 minggu itu knalpot tidak mengalami masalah setelah pasang busi. Jadi seperti itu. Ya. Saya mohon bantuan, mohon doa dari teman-teman dan juga bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini agar YouTube channel ini berkembang dan bisa menginspirasi teman-teman dan juga semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya mungkin video ini cukup sampai di sini. Semoga menginspirasi. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga waktu teman-teman bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.